إن الحمد لله ونستعينه ونستغفره أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم والشر محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ahad yang lalu kita sudah selesai membahas babul mujahadah. Sekarang kita akan lanjutkan kepada bab ke-12, yaitu al-hasu ala izdiyadi minal khairi fi awakhiril umr, yaitu dorongan, anjuran untuk menambah kebaikan di akhir hayat, di masa-masa akhir dari kehidupan kita. Di muqaddimah bab ini berkata muallif Syekh Salim Al-Hilali hafizahullah, hadda syari'u ala al-izdiyadi min al-ta'at wal qurabat al-musilati ila maradatillahi azza wa jalla fi awakhiril umr li'annahu awanul khitam wa bihusnihi tuhsalu thamaratu ta'at wa barakatul hasanat. Pembuat syariat yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala menganjurkan untuk menambah ketaatan dan mendekatkan diri yang bisa menyampaikan kepada ridha Allah Azza wa Jalla di akhir umur, di akhir usia, karena akhir hayat merupakan saat-saat terakhir. Dengan baiknya saat terakhir kita akan tercapailah buah dari dan barokah dari kebaikan. Dalam surah Fatir ayat 37, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, awalam nu'ammir ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir. Kata Allah, bukankah kami berikan umur panjang kepada kalian, ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara, telah memberikan umur panjang yang memungkinkan bagi orang-orang yang berpikir, wa ja'akumun nadhir, dan telah datang kepada kalian pemberi peringatan. Berkata Ibnu Abbas dan para makna ayat ini, kami telah memberikan umur panjang, maksudnya awalam nu'ammirkum sittina sanah, bukankah kami telah memberikan umur ketelama 60 tahun. Ini ditunjang dengan hadis-hadis yang insya Allah nanti akan dibahas dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. Lain qila ma'nahu 18 sanah, maksudnya telah memberikan umur panjang kepada kalian itu yaitu 18 tahun. Ini menurut pendapat arba'ina sana, selama 40 tahun. Al-Hasan Al-Kalabi dan Nasruh mengatakan hal itu, mengatakan 40 tahun tadi, dan juga dari Ibnu Abbas, wa naqalu, dan mereka menukil satu riwayat yang menyatakan anna ahlal Madinah kanu idza balagha ahaduhum arba'a tafarragha lil ibadah. Ahlul Madinah, penduduk Madinah, apabila mereka, salah seorang di antara mereka usianya sudah menginjak, maka mereka mengkhususkan diri untuk ibadah. Wa qila wal bulugh, menurut pendapat yang lain, kami telah memanjangkan umurmu itu maksudnya adalah baligh. Adapun firman Allah,
wa ja'akumun nadhir, dan telah datang kepada kalian seorang pemberi peringatan. Kata Ibnu Abbas dan jumhurul ulama, pemberi ini maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menurut yang lain asy'aib ini uban. Dengan datangnya uban itu menunjukkan tua. Umumnya walaupun ada yang masih muda sudah beruban. Ini dikatakan oleh Ikrimah dan Ibnu Uyainah dan yang lain-lainnya, wallahu a'lam. Maksud dari ayat tadi, bukankah kami telah memanjangkan umurmu? Maksudnya, au ma'ishtum fid dunya a'mara law kuntum tafi'u bil haqq lan tafa'tum bihi fi muddati umrikum. Maksudnya, kalian telah hidup di dunia untuk beberapa tandanya kalian memanfaatkan masa hidup itu untuk kebenaran, pasti kalian akan bisa mengambil manfaat selama umur kalian. Selanjutnya kata Syekh Salim, alladzi dzakarahu al-musannif innama huwa ikhtilafu ahli al-ilmi fi miqdar al-umri al-muradi hahuna wa sunasana kama thabata an Ibn Abbas wa kadzalika fi nafs al-amri yu'ayyiduhu al-hadits al-awwal fil bab. Apa yang dijelaskan oleh musannif sebenarnya adalah Imam An-Nawawi, pengarang kitab Riyadhus Shalihin ini. Hanyalah merupakan ikhtilaf di kalangan para ahli ilmu tentang batasan umur yang dimaksud di sini. Benar adalah kata Syekh Salim Al-Hilali 60 tahun. Awalam yu'ammirkum, maksudnya bukankah kami telah memberikan usia 60 tahun kepada kalian. Sebagaimana hal ini dalam riwayat dari Ibnu Abbas, yang nanti insyaallah akan diperkuat dengan hadis yang pertama dalam bab ini. Itulah muqaddimah dari bab ini. Nah, sekarang kita akan masuk kepada pembahasan hadis. Hadis pertama dalam bab ini atau hadis ke-112 dari kitab Riyadhus Shalihin. Hadis pertama ini diterima radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'dzarallahu ila mri'in qara ajalahu hatta balagha 60 sanah. Rawahul Bukhari. A'dzarallahu maksudnya lam yabqa lahu i'tidharun ay yaqula law mudda li fil ajal la fa'altu ma umirtu bihi. Dari hadis ini kata para ulama, lam yatruk lahu udhran id ahmalahu hadhil muddah. Yuqal a'dzara ar-rajul idza balagha al-ghayah fil udhr. Allah tidak akan menerima alasan seseorang, tidak memberi uzur, tidak ada lagi alasan. Orang yang telah Allah akhirkan ajal dia sehingga sampai usia 60 tahun. Sampai 60 tahun masih maksiat, masih durhaka, tidak ada lagi uzur, tidak ada lagi alasan. Kata para ulama, lam yatruk lahu udhran id ahmalahu hadhil muddah, artinya Allah tidak akan memberikan alasan kepada orang tersebut karena Allah hidup selama jangka waktu yang disebutkan dalam hadis tadi, yaitu 60 tahun. Hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari. Dan ada 4 fawaid hadis yang dijelaskan oleh Syekh Salim Al-Hilali. Pertama, sa'atu rahmatillah bi'ibadi haitsu yutilu a'marakum liyatamakkanu minat taubatin nasuh. Hadis ini menerangkan betapa luasnya rahmat Allah kepada hamba-hambanya, karena Allah telah memanjangkan usia mereka agar mereka melakukan taubat dengan sebenar-benarnya, mempunyai kesempatan untuk bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat. Ini yang pertama. Kedua,
anna Allah Ta'ala la yu'aqibul ibad illa ba'da iqamatil hujjah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengadab, menyiksa hamba-hambanya kecuali setelah iqamatul hujjah, setelah disampaikan hujjah kepada mereka, kan dakwah, disampaikan penerangan, penjelasan, keterangan dan yang lain-lainnya. Faedah ketiga, istikmalus sittin ma'qida'il ajal, lianna a'mar hadhil ummah baina sittin was sab'in wa qalilun man yujawizu dzalik. Digenapkannya 60 tahun dalam hadis ini perkiraan waktu ajal, karena umur umat ini berkisar antara 6 sampai 70 tahun. 60 rata-rata usia orang 60 sampai 70 tahun, dan sedikit sekali orang yang melebihi usia. Sedikit dalam arti persentase, banyak, mungkin ada jutaan orang yang di atas 70 masih hidup. Persentase dibanding semua jumlah manusia sedikit, nggak sampai mencapai 1% pun, mungkin nggak. Terakhir dari hadis ini, la hujjata lahu fi adami taubah minal ma'asi. Siapa orang yang usianya mencapai 60 tahun, tidak ada hujjah lagi bagi dia kalau dia tidak tobat dalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hadis pertama dalam bab al-hafu 'alal izdiyad min al-khair. Hadis kedua atau hadis ke-113 dalam Riyadhus, diterima dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kata Ibnu Abbas, kana Umar radhiyallahu anhu yudkhiluni ma'a asyakhin ma'ashki Badr, faka'anna ba'dahum wajada fi nafsi faqal lima yadkhulu hadha ma'ana wa lana abna'un mislahu. Faqala Umar, innahu min haitsu alimtu, fada'ani dhata yawmin fa'adkhalani ma'ahum fama ra'aytu da'ani yawma idin illa liyuriyahum. قال ما تقولون في قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح. قال بعضهم أمرنا نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وسكت بعضهم فلم يقل شيئا. أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلت لا. قال فما تقول؟ قلت هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له. قال إذا جاء نصر الله والفتح وذلك علامة أجلك فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فقال عمر ما أعلم منها إلا ما تقول. رواه البخاري. Kata Ibnu Abbas, Umar radhiyallahu anhu, waktu itu Umar menjadi Amirul Mukminin dan khalifah yang kedua. Umar memasukkan aku bersama para pahlawan Badar, asyakhi Badar. Asyakh maksudnya akadirus sahabah al-badriyin, wa hum min afadilis sahabah wa akramihim. Jadi asyakhi Badar ini maksudnya para sahabat besawan Badar. Ibnu Abbas sendiri tidak termasuk pahlawan Badar, karena ketika perang Badar terjadi dia masih kecil. Mereka adalah para sahabat yang utama dan yang paling mulia. Para pahlawan Badar ini sudah diampuni semua dosa dan dijamin masuk surga. Ibnu Abbas dimasukkan ke dalam kelompok para pahlawan Badar itu oleh Umar. Dan ini terjadi di zaman Umar menjadi khalifah, berarti Ibnu Abbas sudah gede, sudah dewasa. Kata Ibnu Abbas, maka sebagian mereka merasa kecewa. Sebagian para pahlawan Badar merasa kecewa dengan dimasukkannya Ibnu Abbas ke dalam kelompok mereka. Maksudnya kelompok mereka itu kelompok musyawarah yang dibutuhkan Umar
Umar kalau ketika dia jadi minta pendapat kepada para pahlawan Badar. Mereka berkata, mengapa orang ini masuk bersama-sama kita, padahal kita punya anak-anak sebesar. Jadi Ibnu Abbas itu seusia anak-anak mereka, anak-anak pahlawan Badar itu. Kata Umar, sesungguhnya Ibnu Abbas ini min haitsu alimtu, di golongan yang kalian ketahui. Maksudnya oleh Syekh Salim Al-Hilal dikatakan di sini min baitin nubuwah wa manba'il ilmi wa ma'danil karam. Jadi Ibnu Abbas ini berasal dari Ruah, karena sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas ini putra Abbas. Abbas ini siapa? Tuanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab Abbas ini kakak siapa? Kakak Abdullah. Abdullah siapa? Bapak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ibnu Abbas ini keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam, saudara sepupu. Jadi innahu min haitsu alimtum, Ibnu Abbas ini berasal dari keluarga yang kalian ketahui. Maksudnya keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tempat tumbuhnya ilmu, tempat berkembangnya kemuliaan, itu dari sana. Kata Ibnu Abbas, maka suatu hari Umar memanggil aku dan memasukkan aku bersama-sama pahlawan Badar. Fama ra'aitu annahu da'an yaumaidin, tidaklah aku melihat Umar memanggil aku pada suatu hari, pada hari itu, kecuali sekadar untuk memperlihatkan kepada mereka, kepada para pahlawan. Kata Umar, bagaimana pendapat kalian tentang ayat Allah, idza jaa nasrullahi wal fathu, surah An-Nasr ayat pertama, bila datang pertolongan Allah dan kemenangan. Apa pendapat kalian tentang ayat ini? Sebagian pahlawan Badar berkata, umirna nahmarullah wa nastaghfiruh idza nasarana alaihi. Ayat ini, kata para pahlawan Badar, kita diperintahkan untuk memuji Allah, minta ampun kepadanya apabila kita ditolong dan kita dimenangkan. Sebagian lagi diam, tidak berkata apa-apa. Jadi pendapat para pahlawan Badar menyatakan ayat itu maksudnya perintah kepada kita di Allah beristighfar ketika kita ditolong dan dimenangkan. Lalu berkatalah Umar kepadaku, siapa aku di sini? Ibnu Abbas. Akadzalika taqulu ya Ibnu Abbas? Apakah begitu juga pendapatmu hai Ibnu Abbas? Kata Ibnu Abbas, tidak. Kata Umar, bagaimana pendapatmu? Aku berkata, huwa ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam a'lamahu lah, bahwa ayat ini merupakan kabar tentang ajal Rasulullah SAW yang Allah beritahukan kepadanya. Idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, wadzalika alaman, itu berarti tanda-tanda tibanya ajalmu, itu maksudnya, kata Ibnu Abbas. Ajalmu di sini maksudnya ajal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana. Maka kalau sudah akan tiba ajalnya, bertasbihlah kepada Allah dengan memujinya, memuji Allah dan minta ampunlah karena sungguhnya Allah penerima taubat. Mendengar itu, ma'a'lamu minha illa ma taqul. Aku pun tidak mengetahui tafsir apapun dari ayat ini kecuali seperti yang engkau katakan. Umar ternyata pendapat dengan Ibnu Abbas dalam ayat ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Fathul Bari. Hadis ini terdapat di dalam juz yang ke-6 halaman 64. Dari hadis ini, Syekh Salim Al-Hilali minimalnya mengambil 8 faedah. Pertama, at-tanbihu ala inda damil ajal li'annahu yakunu fi khawatimil umur. Hadis ini merupakan peringatan agar kita beristighfar, memohon ampun, mengucapkan astagfirullah.
Kapan? Inda damil ajal, ketika kematian sudah dekat. Karena li'annahu yakunu fi khawatimil umur, karena dekatnya kematian ini merupakan akhir segala urusan. Kita pernah membahas hadis al-umur bi khawatimiha. Iya, segala urusan itu tergantung akhirnya. Amal seorang juga tergantung akhir hayatnya. Itu yang pertama. Kedua, fadlul ilmi wa haitsu yataqaddamu al-mar'u ala aqranihi bi husni fahmihi wa sa'ati ilmihi. Hadis ini pun menjelaskan tentang keutamaan ilmu dan keutamaan, karena seseorang dikedepankan, ditonjolkan dibandingkan kawan-kawannya berdasarkan baiknya pemahaman dia dan luasnya ilmu dia. Menonjol, pemahamannya bagus, dia akan lebih ditonjolkan daripada yang lainnya. Sebagaimana Ibnu Abbas tadi, walaupun masih kecil, tapi digolongkan kepada kalangan para pahlawan Badar. Itu yang kedua. Ketiga, fadlu Abdullah bin Abbas wa fahmihi li kitabillah ta'ala hatta tarjumanil Quran. Hadis ini pun menjelaskan tentang keutamaan Abdullah bin Abbas serta pemahamannya tentang kitab Allah, sampai-sampai dia digelar dengan gelar tarjumanil Quran, penafsir Al-Quran. Bahkan disebut oleh Ibnu Mas'ud, nikmat tarjumanul Quran Ibnu Abbas. Sebaik-baik penafsir Al-Quran adalah Ibnu Abbas. Itu yang ketiga. Faedah keempat, jauh fil mar'i bi ni'matillahi alaihi. Hadis ini pun menceritakan bolehnya seseorang menceritakan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Bahkan tentang hal ini ada ayat, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dari mana bahwa boleh seseorang menceritakan nikmat yang Allah berikan kepadanya? Dari hadis ini. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas yang menceritakan. Beliau tentang kisah ini, keutamaan dirinya yang digolongkan kepada para pahlawan Badar. Ini satu nikmat. Nah, beliau melihat ini dalam rangka tahaddus bin ni'mah, bukan dalam rangka iftikhar, kebanggaan, merasa saya hebat segolongan dengan Badar hari. Kalian mah enggak gitu. Enggak begitu, tapi dalam rangka tahaddus bin nikmah. Menceritakan nikmat oleh bertemu dengan masyayikh, bertemu dengan para ulama, seperti itu, dipeluk, dicium, didoakan oleh para ulama kepada asal tahaddus bin ni'mah. Kelima, jawazu fahmi dilalatil ayat mimma wara'al alfaz biqara'in sibaq wa sababin nuzul wa ghayriha min al-isyarat wal imarat, wa innama yatamakkanu min dhalik ar-rasikhuna fil ilm. Hadis ini pun menceritakan memahami ayat dengan pemahaman, diterjemahkannya dengan pemahaman yang tersirat. Wara'al alfaz itu tidak tersurat ya. Kalau tersirat mah tersirat, kalau tersirat mah tersirat. Gimana? Ya tersirat lah. Qarina siyak. Siyak itu konteks kalimat, konteks ayat. Wasibak. Sibak itu berdasarkan sebelum ayat sebelumnya. Juga berdasarkan asbabun nuzul, isyarat atau tanda-tanda yang lainnya yang dibutuhkan dalam menafsirkan Al-Quran. Dan hal itu hanya bisa dilakukan oleh ar-rasikhuna fil ilm, orang-orang yang mendalam ilmu. Bukan karena Ibnu Abbas memahami ayat ini seperti itu kita pun boleh.
Ibnu Abbas boleh, karena apa? Dia memang memenuhi syarat untuk seperti itu. Tidak memenuhi syarat. Sebagai kias, analogi umpamanya, ada orang yang dari hulu ke laut renang sampai di Selat Sunda, sampai di mana? Di Sumatera. Ada yang bisa kan? Kita bilang orangnya bisa, kenapa saya enggak? Bisa nggak bisa, ngebur, sudah nggak muncul lagi. Nggak bisa itu karena apa coba? Ahlinya, karena latihan terus, latihannya juga bukan sehari sekali atau seminggu sekali, beberapa jam gitu. Kalau kita mandi pun jangan ingin nyebrang ke Sumatera nggak bisa seperti itu, kemampuannya nggak ada. Ini dalam hal berenang. Tafsir juga begitu. Ibnu Abbas boleh begitu karena ahlinya dia, memenuhi persyaratan, punya kemampuan. Kalau kita enggak. Lalu kita bagaimana? Ya kita mengikuti pendapat dan masalah ini, mengikuti penafsiran dari ahlinya diantara dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Keenam, jawazu idkhalis shighari 'ala al-kibana fi dzalika manfa'. Hadis ini pun menceritakan bolehnya memasukkan orang-orang shighar ke dalam kelompok orang-orang kibar. Shighar itu yang dianggap kecil, kibar itu dianggap besar. Seperti Ibnu Abbas dimasukkan yang masih muda, seusia anak-anak para pahlawan Badar. Tapi oleh Umar dimasukkan ke dalam kelompok orang-orang tua. Boleh dilakukan begitu jika kana fi dzalika manfaat, apabila di dalamnya terkandung manfaat. Sebagaimana Ibnu Abbas dimasukkan karena memang layak untuk mengandung manfaat yang besar. Ketujuh, busra lin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi fath Makkah. Hadis ini pun menceritakan tentang busra, kabar gembira bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan akan ditaklukkannya kota Makkah. Ketika ayat ini turun, idza Allahu wal fathu, ini merupakan berita gembira bahwa Makkah akan ditaklukkan. Busra. Dan terakhir yang bisa kita ini adalah yang bagi alal hakim wal amir musyawaratu ahli ilmi wal fadli fi muhimmatil umur. Bahwa hakim, amir, pemimpin, pemerintah wajib bermusyawarah dengan para ulama dan orang-orang yang berkemampuan dalam perkara-perkara yang penting. Tidak memutuskan sendiri, tetapi dengan konsultasi atau bermusyawarah dengan orang-orang yang ahli tentang masalah yang akan dibicarakan. Selesailah sudah pembahasan hadis ke-113 atau hadis yang kedua dalam bab ini. Kita teruskan ke hadis yang ketiga atau hadis ke-114. An Aisyah radhiyallahu anha qalat shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatan ba'da an nazalat alaihi idza jaa nasrullahi wal fath subhanaka rabbana wa bihamdika. Di sana ada Allahumma enggak? Hah? Tidak ada. Subhanaka rabba Allahumma ighfirli. Wa fi riwayatin fi sahihaini anha kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi subhanaka Allahumma rabbika Allahumma ighfirli yata'awwalul Qur'an. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, tidaklah sallallahu alaihi wasallam salat dengan satu kali salat setelah turunnya ayat idza jaa nasrullahi wal fath, kecuali di dalam salat-salatnya itu lalu membaca doa subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu Allah, ya Allah ampunilah aku. Muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain masih Bukhari dan Muslim, masih dari Aisyah radhiyallahu anha, kata Aisyah,
adalah Rasulullah SAW lalu memperbanyak di dalam ruku dan sujudnya doa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Yata'awwalul Quran, maksud yata'awwalul Quran ya'malul Quran, karena mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran tentang firman Allah fasabbih bihamdika bihamdika, maka bertasbihlah engkau dengan memuji Allah dan minta ampunlah. Di dalam riwayat Muslim dikatakan kana Rasulullah SAW yuksiru ayyaqul subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Qalat Aisyah qultu ya Rasulullah ma hadhihi al-kalimat allati araha taquluha qal ju'ilat li alamatun fi ummati idza ra'aituha qultuha idza jaa nasrullahi wal fath ila akhir surah. Wa fi riwayatin lahu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru min qawli subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Qultu ya Rasulullah araka tukthiru min qawli subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Faqal akhbar anni sa'ara alamatan fi ummati fa idza ra'aituha akthartu min qawli subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Faqad ra'aituha nasrullahi wal fath fathu Makkah wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Dalam riwayat Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam suka memperbanyak sebelum meninggal, beliau meninggal, suka memperbanyak doa subhanakallah astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci engkau ya Allah, dengan memujimu aku beristighfar minta ampun kepadamu dan aku bertaubat kepadamu. Ini doa yang sering diucapkanlah Rasul meninggal. Berkatalah Aisyah, kata Aisyah, aku berkata, wahai Rasulullah, kalimat apa itu? Doa apa itu? Yang engkau sering sekali mengucapkan. Kata Rasul SAW, telah dijadikan untukku tanda-tanda di kalangan umatku. Apabila aku melihat itu, maka aku mengatakannya, yaitu idza jaa nasrullahi wal fath, sampai akhir surat ini. Dalam riwayat lain masih diriwayatkan oleh Imam Muslim, sallallahu alaihi wasallam memperbanyak ucapan subhanallahi wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Maka Aisyah berkata, wahai Rasulullah, aku lihat engkau ucapan subhanallahi wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Maka kata Rasul SAW, Allah telah mengabarkan kepadaku bahwa aku akan tanda dari kalangan umatku. Maka apabila aku melihat tanda itu, aku memperbanyak ucapan subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku telah melihatnya, yaitu dalam surah idza jaa nasrullahi wal fath. Jadi ketika ayat ini turun, Mekah belum ditaklukkan. Tapi Rasulullah SAW sudah melihat, oh Mekah akan diperbanyak doa itu. Itu Fathu Mekah. Dan engkau melihat manusia masuk kepada dinullah secara berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Allah dan kepadanya, karena sungguhnya dia penerima tobat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Fathul Bari, terdapat dalam juz kedua halaman 281, Muslim. Dan riwayat-riwayat tadi semuanya diriwayatkan imma oleh Imam Bukhari, imma oleh Imam Muslim. Dari hadis ini Syekh Salim Al-Hilali hanya mengambil 3 faedah. Pertama, mazidu istighfari Rasul sallallahu alaihi wasallam wa tadarruhu wa iqbaluhu ala Allah Ta'ala.
Hadis ini menjelaskan betapa banyaknya istighfar Rasul sallallahu alaihi wasallam dan betapa tadarru' beliau. Tadarru' itu artinya merendahkan diri dan selalu menghadap Allah Ta'ala. Ini yang pertama. Mazidu syukrillahi ta'ala illa husulin ni'am. Hadis ini pun menceritakan banyaknya rasa syukur yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada Allah ketika nikmat. Dan salah satu nikmatnya tadi adalah dibukakannya Mekah, ditaklukkannya Mekah. Dan terakhir, wuqu'u ma basyarallahu bihi rasulahu sallallahu alaihi wasallam lahu sidqun. Hadis ini pun menjelaskan terrealisirnya atau terbuktinya, teraplikasikannya berita gembira yang Allah berikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena janji Allah itu pasti benar. Jadi ketika turun idza jaa nasrullah, ini menunjukkan Mekah akan ditaklukkan. Ternyata benar aja. Benar, apa saat kemudian Mekah ditaklukkan. Terbukti, terrealisir. Itulah penjelasan hadis yang ke-114. Hadis ke-115 atau hadis yang ke-4 dari bab al-hathu 'alal izdiyadi min fil khairin. Hadis ini diterima dari Anas radhiyallahu an. Inna Allah azza wa jalla taba al-wahya 'ala rasulih sallallahu alaihi wasallam qabla wafatih hatta tufiya aksar ma kana al-wahyu alaihi. Sesungguhnya Allah azza wa jalla banyak menurunkan wahyu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau wafat, sampai ketika wahyu banyak turun. Setelah wahyu banyak turun, baru beliau wafat. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari, ada dalam juz yang ke-9 halaman 3, dan pada Sahih Muslim hadisnya nomor 3016. Dari hadis ini ada 4 faedah yang dijelaskan oleh Syekh Salim. Pertama, yarfa'ullahu maqamal 'abdi bi kasrati tilawatihi li kitabi rabbih. Hadis ini menerangkan bahwa Allah akan mengangkat kedudukan seorang hamba karena banyak membaca kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kitab Allah Subhanahu wa taala itu Al-Qur'anul Karim. Tadi dijelaskan bahwa Rasul banyak menerima wahyu di akhir hayatnya. Kedua, tatabu'ul wahyi fi akhir risalah bi khilafi awwaliha hina fatratan. Faqala al-musyrikun li Rasulillah laqad qalaka rabbuk. Kedua, hadis ini pun menerangkan tentang banyaknya turun wahyu masa risalahnya di akhir masa-masa kerasulan. Berbeda dengan masa awal. Kalau masa awal tidak begitu banyak. Masa awal itu bahkan ada yang disebut terputusnya wahyu selama beberapa masa. Jadi setelah wahyu itu turun beberapa kali, terus tiba-tiba terputus beberapa lama. Sampai-sampai orang-orang musyrik, qalaka rabbuk, Allah berarti marah kepadamu. Lalu setelah itu turun surat Ad-Duha yang menyatakan ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda, Allah Rabbmu tidak meninggalkanmu, wa ma qala, dan juga tidak marah kepadamu. Jadi terputusnya wahyu itu bukan karena Allah meninggalkan atau Allah marah, tetapi karena tertentu tentu saja. Jadi awal-awal risalah, awal-awal kerasulan, wahyu itu tidak begitu banyak yang turun. Tapi di akhir hayatnya, wahyu begitu banyak turun. Itu yang kedua. Ketiga, takamul nuzulil wahyi qabla wafati sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini pun menceritakan telah sempurna turunnya wahyu. Sebelum beliau wafat, turun wahyu itu sudah sempurna, habis semua. Yang ditandai dengan turunnya al-yawma
akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum nikmati. Keempat, terakhir, kasratu nuzulil wahyi fi akhir hayatihi sallallahu alaihi wasallam alamatu damil ajal wal qurb ta'ala. Keempat, bahwa hadis ini menceritakan banyaknya wahyu yang turun di akhir hayat beliau merupakan tanda sudah dekat beliau dan sudah dekatnya hubungan beliau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah 4 faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Selesai sudah pembahasan hadis ke-100. 116 merupakan hadis terakhir dalam bab ini. Jadi bab ini cuma beberapa hadis isinya. 5 hadis dan pendek-pendek. Hadis kelima atau hadis ke-116 ini diterima dari Jabir radhiyallahu anhu. Kata Jabir, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, setiap hamba akan dibangkitkan dalam keadaan ketika dia mati.